Berikut ini adalah presentasi tugas makalah Ekonomi Internasional atas bimbingan Bapak Walad Al-Tsani. Adapun judul makalah kami adalah Impor Beras, yang disusun oleh Angelan Ervina Saragi, Bastian RAD, Fitri Nancy Simanung Khalid, Cornelius Agrippa. Pendahuluan. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat Indonesia, karena dalam setiap harinya selalu mengkonsumsi beras dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa beras adalah makanan pokok yang paling sehat untuk dikonsumsi. Pada tahun 50 sampai 60-an, ketergantungan pangan masyarakat Indonesia terhadap beras masih sebesar 53%. Namun kini ketergantungan itu semakin tinggi menjadi 92 sampai 95%. Sekitar 139 kg per kapita setiap tahun, yang menjadikan Indonesia menjadi negara konsumsi beras terbesar di dunia. Perbandingan produksi, konsumsi, dan impor beras di Indonesia. Berikut adalah data yang kami dapatkan dan kami jadikan sebagai contoh untuk memperlihatkan bagaimana perbandingan antara produksi, konsumsi, dan impor beras di Indonesia. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel, kita dapat melihat bahwa total produksi beras lokal lebih besar dari total konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan produksi total dalam negeri mampu menutupi konsumsi total masyarakat. Namun dengan kondisi demikian pun, pemerintah tetap mengimpor beras setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan adanya protes keras para petani terhadap pemerintah. Permasalahan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan pemerintah melakukan impor beras. Antara lain, pertama, menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Suatu negara sebaiknya mempunyai stok atau persediaan pangan yang lebih baik agar dapat dijaga kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan impor beras untuk menjaga stok beras nasional karena selama tahun 2010 produksi beras nasional mengalami penurunan. Yang kedua, ketidakstabilan iklim di Indonesia. Ketidakstabilan iklim yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah di Indonesia menjadi salah satu resiko menurunnya cadangan beras dalam negeri. Contoh ketidakstabilan di Indonesia dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Kemarau dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi kering. Hujan dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi banjir. Dari ketidakstabilan iklim ini mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami rawan pangan. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan mengimpor beras guna mencukupi cadangan beras. Dan terakhir adalah untuk menjaga kestabilan harga beras di Indonesia. Contohnya, pada saat harga BBM dinaikkan, harga beras tidak terlalu tinggi. Dampak impor beras. Yang pertama, pengeluaran devisa negara yang cukup besar untuk melaksanakan impor. Hal ini berarti bangsa Indonesia telah memberikan penghidupan bagi petani negara lain, sedangkan bagi petani dalam negeri tidak.
Dengan pelaksanaan kebijakan import, produk pertanian dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk pertanian luar negeri. Kebijakan import sering dijadikan ajang untuk memperoleh untung bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak yang kedua, merugikan para petani. Para petani harus memutar otak bagaimana mencari jalan keluar agar beras-beras yang mereka hasilkan dapat bersaing dengan beras-beras impor yang ada di pasaran. Sebenarnya, dengan jumlah lahan pertanian yang dimiliki Indonesia, kita tidak seharusnya mengalami kekurangan pasokan beras. Yang sekarang menjadi pertanyaan dari permasalahan ini adalah bagaimana kinerja Bulog sebenarnya dan bagaimana pendistribusian beras dari para petani sampai kepada para konsumen. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pertama, 3 alasan pemerintah mengimpor beras. Pertama, menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kedua, ketidakstabilan iklim di Indonesia. Ketiga, untuk menjaga kestabilan harga beras di Indonesia. Kesimpulan kedua, jumlah produksi beras di Indonesia sebenarnya cukup untuk memenuhi jumlah konsumsi masyarakat. Karena per tahunnya produksi Indonesia lebih besar dari jumlah konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, pada tanggal 31 Maret 2011, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bahwa kegiatan mengimpor beras dihentikan. Saran, kebijakan pemerintah memberhentikan impor beras per tanggal 1 April 2011 tetap terus dilaksanakan. Demikianlah hasil presentasi makalah kami. Kami ucapkan terima kasih.